kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa ke depan. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Akbar. Ya anak-anakku, sebelum belajar silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya. Ya, sediakan alat tulisnya. Anak-anak yang soleh dan solihah, coba sekarang ibu tanya dulu. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu putranya siapa? Dia diangkat menjadi raja. Oleh siapa? Raja biasa. Nah, sekarang kita akan meneruskan ke dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Ada yang tahu siapa Nabi Harun itu? Apa Talita, siapa Nabi Harun? Iya betul, Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Ya. Nah anak-anak, sebelum mempelajari kisah Nabi Harun, kita harus mengetahui dulu indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya yang pertama, kalian harus mampu menyimak kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan perilaku terpuji dari Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kalian harus menjelaskan bagaimana cara meneladani perilaku Nabi Harun alaihissalam. Dan yang keempat, nanti kalian harus mampu menceritakan kembali kisah keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam. Nah anak-anak, langkah pembelajarannya yang pertama, nanti kalian akan menyimak sebuah video pembelajaran tentang Nabi Harun. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengadakan diskusi kelompok ya tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang ketiga, nanti perwakilan dari kalian akan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kalian simak video pembelajaran tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Silakan disimak. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Harun adalah merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun diutus kepada kaum Bani Israel untuk mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun juga mendampingi Nabi Musa ketika Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun yang kejam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Ia juga seorang yang santun kepada semua orang. Nabi Harun juga seorang yang setia menemani Nabi Musa, dan juga Nabi Harun adalah seorang yang sangat sabar. Anak-anakku yang solih dan solihah, suatu hari Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu Allah selama 40 hari. Dan kaum Bani Israel berada dalam penjagaan Nabi Harun alaihi salam. Namun apa yang terjadi anak-anakku ketika Nabi Musa tidak ada? Kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Dan ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa sangat marah melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi.
Namun pada saat itu Nabi Harun segera menenangkan Nabi Musa yang sedang marah. Dan kemudian Samiri diusir dan patung anak sapi pun dihancurkan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dari cerita tersebut kita dapat meneladani perilaku Nabi Harun, diantaranya yaitu yang pertama adalah sabar. Yang kedua, Nabi Harun adalah orang yang fasih dalam berbicara. Maka kita pun harus mencoba untuk fasih misalkan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Nabi Harun adalah orang yang santun. Maka kita pun dapat berbuat santun kepada semua orang, baik kepada yang lebih muda ataupun kepada yang lebih tua. Yang terakhir, Nabi Harun adalah orang yang setia. Maka kita pun dapat meneladaninya dengan bersikap setia kawan, berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Nah, anak-anakku, itulah keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam. Semoga kita dapat meneladaninya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, tadi kalian telah menyimak video tentang kisah Nabi Harun. Nah, dari cerita tersebut ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan, apa yang keras suaranya? Mengapa Allah mengirim Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa? Ya, mengapa Allah sampai mengirimkan Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Agar lebih kuat untuk menghadapi Raja Fir'aun yang ganas. Iya, untuk menghadapi Raja Fir'aun yang kejam. Ya, Raja Fir'aun itu terkenal kejam. Jadi begini anak-anak, Nabi Musa itu diantaranya memiliki kekurangan, yaitu tidak fasih dalam berbicaranya. Nah, maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengirimkan saudaranya Harun untuk membantunya dalam berdakwah, terutama untuk menghadapi Raja Fir'aun, karena Nabi Harun itu mempunyai kefasihan dalam berbicara. Ya anak-anak, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Mandini. Bagaimana sikap Nabi Musa ketika mengetahui Bani Israil menyembah patung anak sapi? Iya. Bagaimana sikap Nabi Musa kepada Nabi Harun ketika mengetahui bahwa Bani Israil semuanya menyembah patung anak sapi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Awalnya Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, namun Nabi malas menenangkan. Iya. Awalnya Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun dapat menenangkannya. Jadi begini anak-anak. Waktu itu ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai, Nabi Musa melihat bahwa Bani Israil itu menyembah apa? Patung anak sapi. Nabi Musa langsung marah kepada Nabi Harun. Kenapa ini Bani Israil bisa menyembah patung? Kan aku sudah titipkan Bani Israil kepada Nabi Harun. Nah, kata Nabi Harun, jangan marah saudaraku, jangan mempermalukan aku di hadapan mereka. Akhirnya Nabi Musa tersadar dan akhirnya apa yang dilakukan? Si patung anak sapi itu dan Samiri diusir. Ya, gitu. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki sesi diskusi kelompok ya. Nanti kalian akan diberikan lembar kegiatan 1-2 untuk didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan isi lembar kegiatan 1 dan 2 dan nanti perwakilan dari kalian mempresentasikannya ke depan. Sekarang Ibu bagikan ya. Nah, sekarang silakan kalian isi lembar kegiatan 1 dan lembar kegiatan 2-nya. Silakan berunding bersama kelompok kalian. Diskusikan ya.
ujian. 2. Fasih dalam berbicara. 3. Santun kepada semua orang. Dan yang keempat, bersikap setia kawan. Sekarang untuk lembar kegiatan yang kedua. Siapa yang mau ke depan? Dwi. Iya, silakan Dwi. Silakan, suaranya yang keras. Cara meneladaninya. 1. Kita harus bersikap sabar ketika mendapat ujian dari Allah. 2. Kita harus fasih dalam berbicara, terutama fasih dalam membaca Al-Quran. Harus sesuai dengan ilmu tajwid. 3. Kita harus bersikap santun dan baik budi bahasa kepada semua orang. 4. Kita harus bersikap setia kawan, tidak membeda-bedakan dalam berteman dengan siapa saja. Sudah Dwi? Sudah. Iya, terima kasih. Silakan. Ya, anak-anakku yang solid dan solihah, kalian tadi sudah menyimak video, kalian juga sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian juga sudah mengadakan tanya jawab. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Siapa di antara kalian yang mau ke depan untuk menceritakan kembali kisah Nabi Harun alaihi salam? Silakan Akbar. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kefasihannya dalam berbicara, berperilaku santun, kesabaran saat menghadapi kaum Bani Israel dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaannya mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Nabi Harun menjaga Bani Israel ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Nabi Harun diberi amanat oleh Nabi Musa untuk mengawasi dan memimpin Bani Israel selama Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Namun, kaum Bani Israel kembali sesat. Mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa marah melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nabi Harun berusaha menenangkan saudaranya dan menjelaskan bahwa Nabi Harun sudah berusaha menjaga kaum Bani Israel. Akhirnya, patung anak sapi tersebut dihancurkan dan Samiri pun diusir. Kita harus dapat meneladani perilaku terpuji Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Akbar? Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Akbar. Nah, sekarang kita memasuki sesi evaluasi ya. Nanti kalian akan diberikan lembar soal. Kalian silakan isi dengan seksama. Baca baik-baik soalnya ya, agar kalian nilainya menjadi bagus. Ya, siap?
pelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama ya tentang materi hari ini. Materi hari ini tentang kisah siapa? Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudaranya siapa? Nabi Musa. Mereka berdua diutus kepada kaum Bani Israil. Nah, ketika Nabi Musa di Gunung Sinai, Nabi Harun dititipi Bani Israil. Ternyata Bani Israil malah menyembah yang dibuat oleh sendiri. Nah, ketika itu Nabi Musa marah, tapi kemudian mereda kembali dan Nabi Musa menghancurkan patung yang dibuat oleh sendiri. Adapun perilaku yang harus kita teladani dari kisah Nabi Harun, yang pertama apa? Fasih dalam berbicara. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, yang keempat, nah, kalau kita membaca Al-Quran harus apa? Fasih. Kalau kita mempunyai teman harus apa? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini itu yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk nanti di rumah kalian boleh mempelajari kembali apa yang sudah disampaikan hari ini. Ya, untuk minggu depan materinya adalah tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Untuk kalian silakan mempersiapkan di rumah, boleh baca-baca, boleh cari dari internet tentang materi kisah Nabi Musa alaihi salam, agar kalian lebih giat lagi dalam belajar, agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri sendiri. Marilah sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Akbar.